keluar cairan bening yang makin tidak terkontrol. Hampir tiap hari keluar cairan bening dari kelamin. Jangan pernah lakukan hal ini kalau tidak ingin katup mani bocor kamu semakin parah. Ini dia 5 hal yang bikin penyakit katup mani bocor semakin parah. Makin betah aja tuh penyakit katup mani bocor bersarang di dalam dirimu. Yang pertama, masih melakukan PMO. Ini yang paling parah nih. Udah tahu lagi terkena katup mani bocor, malah PMO. Ini sama aja membiarkan penyakit kamu, katup mani bocor itu semakin betah di dalam dirimu. Karena PMO itu kan penyebab utama dari katup mani bocor atau spermatorea. Masa iya mau kita terus lakukan? Saya tahu keinginan untuk PMO itu selalu ada. Ada yang sulit menahan, bahkan kita tuh sulit mengontrol diri untuk melakukan PMO. Tidak perlu khawatir, kamu bisa mengikuti kelas metode 7 hari bebas PMO bersama Dr. Santuy. Nanti kalian di sana akan dipandu ya, diajarkan bagaimana caranya agar berhenti PMO. Jadi menggantikan kebiasaan buruk kalian dengan kebiasaan yang positif. Ya, jadi ingat, kunci utama keberhasilan dari bebas penyakit katup mani bocor, sembuh dari katup mani bocor itu adalah tidak PMO lagi. Yang kedua, kebiasaan begadang. Jadi kebiasaan begadang ini itu tidak baik untuk kesehatan, apalagi untuk hormon testosteron ya. Apalagi kalian saat ini sedang mengidap katup mani bocor ya. Pola tidur yang baik ya, itu 7-8 jam. Jadi kalau sampai kamu begadang, sampai kamu tidak memperhatikan pola tidur kamu, itu akan sangat memperburuk kondisi stamina kamu. Jadi untuk proses pemulihan atau perbaikan dari katup mani bocor itu akan sangat lama. Jadi biasakan untuk tidur yang cukup 7-8 jam per hari. Ingat, jangan begadang ya. Yang ketiga, kebiasaan meminum alkohol atau soda dan merokok. Ingat, sadar kalian itu sedang di fase mengalami katup mani bocor atau spermatorea. Minuman soda, minuman alkohol itu tidak sehat bagi penderita katup mani bocor. Yang sehat aja tidak boleh, apalagi kamu yang sedang terkena penyakit katup mani bocor. Minuman soda seperti yang ada di warung-warung atau minimarket bintang zero misalkan, atau minuman soda Kratindeng, Coca-Cola, Fanta, itu tidak boleh ya. Minuman alkohol apalagi sampai mabuk-mabuk itu tidak boleh. Yang sehat aja tidak boleh, apalagi orang yang sedang sakit ya. Ini akan sangat merusak hormon testosteron atau merusak hormon kesuburan. Jadi kesuburan kalian akan rusak nantinya oleh zat-zat yang ada di dalam alkohol tersebut ya. Terus kebiasaan merokok itu kalau bisa itu dikurangi. Kalau bisa ya hentikan lah, berhenti kayak gitu. Kalau nggak bisa berhenti, minimal dikurangi. Jadi kebiasaan merokok ini itu sebenarnya bisa mengganggu kesuburan. Jadi merusak hormon. Jadi nikotin yang terkandung di dalam rokok itu akan merusak hormon testosteron, apalagi dalam kondisi terkena penyakit katup mani bocor. Ya, saya tahu kalian itu kalau tanpa rokok rasanya asa gimana gitu ya, hambar gitu. Kalian tanpa rokok itu sulit. Nah, kalau kalian dirasa sulit, ingat ya, kalian itu tujuannya apa sih? Pengen apa sih gitu. Jangan sampai kebiasaan merokok ini menjadi penghalang kamu untuk bisa sembuh. Jadi, dua kebiasaan itu, minum alkohol, soda atau merokok, itu kalau bisa dihilangkan ya. Kalau sudah sembuh bebas ya, tapi tetap harus kontrol kayak gitu. Yang keempat, sering overthinking. Nah, ini tidak banyak orang sadari. Tidak banyak
pria sadari, kebiasaan overthinking ini itu bisa merusak pikiran ya. Jadi kita itu mudah cemas, stres gitu. Jadi kalau kondisi orang yang stres atau depresi itu ngaruh juga ke imun tubuh ya. Jadi untuk pemulihan katup mani bocor, untuk proses perbaikan kebocoran katup mani itu akan sulit kalau kalian masih sering overthinking. Jadi saran saya, pede aja, yakin aja bahwasanya penyakit katup mani bocor ini akan hilang, akan sembuh ya. Kalian itu akan kayak biasa lagi, normal lagi gitu. Saya tahu ya, orang yang mengidap katup mani bocor itu pasti tidak percaya diri lagi, sering cemas, takut berlebih, apalagi yang mau menikah nih, takut tidak bisa takut tidak bisa memuaskan pasangan kayak gitu. Jadi hal wajar sih ya, tapi kalian harus sadar juga bahwasannya penyakit ini tuh ya bisa sembuh juga. Yang penting kita sudah berusaha, sudah yakin ya tujuan kalian ingin sembuh itu harus benar-benar kayak gitu. Jadi overthinking ini hilangkan. Yang kelima, yang terakhir, ini banyak juga orang sering menyepelekan, yaitu menganggap bahwasannya katup mani bocor itu bisa sembuh sendiri. Jadi beranggapan katup mani bocor itu bisa sembuh sendiri, bisa sembuh dengan menerapkan pola hidup yang sehat, dengan pola makan yang sehat, bisa sembuh dengan olahraga gitu. Nanti juga hilang sendiri. Banyak orang yang terjebak dalam pikiran seperti itu sampai 2 tahun mengidap katup mani bocor atau spermatoria. Jadi beranggapan bahwasanya katup mani bocor itu bisa sembuh sendiri sampai dia membiarkan penyakit katup mani bocor selama 2 tahun, tapi gitu aja. Oke, selama dia olahraga, selama dia katakanlah melakukan pola hidup yang sehat gitu, mungkin itu tidak keluar. Tapi ketika dia katakanlah sedang tidak olahraga, misalkan sedang santai gitu loh, sedang chattingan dengan pasangannya, sedang ngobrol dengan lawan jenis, atau sedang buang air kecil, sedang BAB, itu keluar. Jadi olahraga dan makanan yang sehat itu adalah untuk menguatkan imun. Kalau imun kuat kan otomatis bisa menghalau penyakit. Nah, selain ingat, katup mani bocor itu disebabkan oleh infeksi. Nah, infeksi ini harus dihilangkan, tidak bisa dibiarkan gitu aja. Artinya infeksi ini tuh tidak bisa hilang sendiri, harus dengan pengobatan kayak gitu. Jadi orang-orang yang menganggap katup mani bocor itu bisa sembuh sendiri, itu kebanyakan dia tidak sadar bahwasannya penyakit katup mani bocornya itu sudah parah ya. Jangan sampai kalian seperti itu ya. Ingat, katup mani bocor itu harus pengobatan, tidak bisa sembuh sendiri. Oke, baik sobat sehat Dokter Santu, itulah tadi beberapa hal yang kalian harus sadari, atau 5 hal yang bikin penyakit katup mani bocor semakin parah, katup mani bocor semakin memburuk ya. Jadi kalian harus benar-benar cermat, teliti ya. Buat kalian yang mau pengobatan, silahkan dikonsultasikan ke nomor WhatsApp saya di 081214160701 ya. Insya Allah saya bantu konsultasi gratis. Buat kalian yang mau bebas dari PMO, silahkan ikuti kelas saya, mini kelas bebas PMO 7 hari bersama Dokter Santuy. Di sana ada lengkap materi praktek, study case, jadi tidak teori saja, ada prakteknya yang harus kalian kerjakan. Insya Allah bisa membantu dengan efektif seperti itu. Jadi buat kalian harus segera mengatasi katup mani bocor ini, jangan sampai dibiarkan, apalagi sampai menimbulkan komplikasi kayak gitu ya. Kalau mau konsultasi silakan hubungi di nomor 081214160701. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.